Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertengahan Januari kemarin, tepatnya 19 Januari 2022, emak-emak di seluruh Indonesia mendapatkan kabar bahagia. Karena sejak terhitung tanggal tersebut, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan 1 liter adalah Rp14.000 dan kemasan 2 liter sebesar Rp28.000. Ini menjadi angin segar karena sebelumnya emak-emak harus menebus minyak goreng kemasan 1 liter dengan harga mencapai Rp20.000, sementara untuk kemasan 20 liter harus ditebus dengan harga Rp38 sampai Rp40.000. Terbayang dong di benak emak-emak bagaimana dia bisa menghemat Rp6.000 dari 1 liter dan sekitar Rp12.000 dari kemasan 2 liter setiap mereka berbelanja minyak goreng. Namun pada kenyataannya semua hanya angan-angan, semua hanya sebatas janji. Karena pada kenyataannya emak-emak yang berbelanja minyak goreng baik ke minimarket, supermarket mendapatkan display minyak goreng kosong alias stok tidak tersedia. Dan itu dan itu terjadi di seluruh minimarket, supermarket yang ada di Indonesia. Alhasil emak-emak hanya dibuat kesal, jengkel, seolah-olah tertipu. Bahkan saya sendiri saat itu sempat mengalami kejadian karena istri di rumah sudah merasa bosan bolak-balik ke minimarket. Akhirnya sayalah yang berangkat ke minimarket untuk mencari minyak goreng. Dari mulai minimarket terdekat sampai minimarket yang terjauh, alhasil tidak ada satupun minyak goreng yang tersedia di display. Semuanya kosong. Terakhir, esoknya saya coba mengunjungi supermarket terdekat. Berharap sih akan menemukan banyak minyak goreng di sana. Tapi pada kenyataannya sampai di supermarket hanya ada 1 minyak goreng yang tersedia di display dengan jumlah terbatas. Itu pun dijaga oleh 1 SPG yang hanya memberikan jatah 1 minyak goreng kepada 1 konsumen. Padahal dipikir-pikir saya dan ibu-ibu yang saat itu antri juga bukan untuk meminta tapi membeli, jelas dong membawa uang berapapun. Pasti deh mereka sudah mempersiapkan uang untuk membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang sepertinya menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena kita adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar, minyak sawit terbesar, tapi harus mengalami kelangkaan minyak goreng yang luar biasa. Alih-alih mencoba memulihkan stok minyak goreng di lapangan, pemerintah berdalih bahwa kelangkaan tersebut terjadi karena permintaan yang sangat besar sementara pasokan yang sangat minim. Kalau kejadiannya seperti itu, mengapa tidak terjadi sebelumnya? Mengapa harus terjadi ketika saat minyak goreng sudah ditentukan harga eceran tertingginya seperti itu, baru terjadi kelangkaan, baru terjadi permintaan yang begitu tinggi? Karena saya pikir mama wajar-wajar saja lah kalau masak. Tidak harus ketika minyak goreng murah segala macam digoreng, tidak harus segala macam disimpan, ditimbun dan lain sebagainya. Toh kalaupun mama menyimpan minyak goreng untuk stok persediaan, berapa kemasan sih? Tidak akan sampai berkarton-karton mereka menyimpan minyak goreng untuk stok penggunaan sehari-hari. Nah, dari sinilah terjadi sesuatu yang luar biasa. Kelangkaan minyak goreng bahkan sudah hampir hari ini 1 bulan ya. Hari ini sudah mencapai 1 bulan terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Dan di tengah kelangkaan minyak goreng ternyata ada satu hal yang menarik, di mana salah seorang partai terbesar, partai penguasa di negeri ini di Medan tepatnya membagi-bagikan 1.000 minyak goreng kepada warga di sekitar Medan. Pertanyaan kecilnya, berarti mereka tahu dong di mana minyak goreng itu disimpan. Kenapa tidak didistribusikan ke toko-toko, ke minimarket, ke supermarket agar masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan minyak goreng? Apakah hanya sekedar pencitraan? Apakah hanya sekedar menolong atau apa? Tapi yang diharapkan justru adalah harga murah tapi stok tersedia di pasar.
Itu menurut ibu-ibu, emak-emak, termasuk saya juga bapak rumah tangga yang selalu mendengar keluh kesahnya emak-emak tentang minyak goreng tersebut. Dan yang miris, beberapa hari ke belakang di Deli Serdang, Sumatera Utara, kepolisian menemukan 1,1 juta liter minyak goreng yang ditimbun oleh produsen. Ini luar biasa. Coba bayangkan, andai 1,1 juta minyak didistribusikan ke pasar, berapa ratus ribu, berapa juta emak-emak yang bisa menikmatinya. Dan ini adalah tugas pemerintah untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Jangan sampai segala sesuatunya, kebijakan yang diambil ternyata justru yang pada awalnya ingin meringankan rakyat, tapi pada kenyataannya malah semakin menyengsarakan rakyat. Karena logikanya, walaupun harga mahal, emak-emak punya uang, barang ada, pasti mereka bisa membeli. Tapi sekarang, ketika emak-emak dijanjikan dengan harga murah, beliau punya uang dong, tapi mereka susah mendapatkannya karena tidak ada sama sekali minyak goreng yang tersedia di minimarket, supermarket, ataupun di tempat-tempat penjualan lainnya. Terbaru, janji pemerintah seminggu ke depan pasokan minyak goreng, stok minyak goreng akan kembali tersedia. Kita akan tunggu bagaimana, apakah janji hanya sekedar janji seperti sebelumnya, atau janji tersebut benar-benar menjadi nyata dan mengobati kekecewaan emak-emak di seluruh Indonesia. Akhir dari semua itu, mungkin secara pribadi saya berharap ketika pemerintah mengambil kebijakan, haruslah semuanya diperhitungkan, dipertimbangkan sedemikian rupa. Jangan sampai salah satu contoh, ketika menetapkan harga eceran minyak goreng 14.000 untuk kemasan 1 liter dan 28.000 untuk kemasan 2 liter, bagaimana keuntungan untuk produsen? Ketika pemerintah berupaya mensubsidi minyak tersebut, mungkin alangkah baiknya kalau subsidi itu dibayarkan secepatnya. Kenapa? Karena pihak produsen tentu saja mereka mencari keuntungan, minimal bisa menutup ongkos produksi dari perusahaannya. Karena kan yang sudah juga kebanyakan, kabarnya sih kalau urusan keuangan dari pemerintah untuk ini dan itu, biasanya birokrasinya sedikit agak berbelit dan memakan waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan tapi saya salah ya, agar ke depan segala kebijakan yang diambil pemerintah terkait subsidi ini dan itu semuanya berjalan lancar, pada akhirnya rakyat yang bisa menikmatinya. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan emak-emak di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, karena kebijakannya kan kebijakan Indonesia ya, emak-emak di seluruh Indonesia bisa menikmati kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng 14.000 untuk 1 liter dan 28.000 untuk 2 liter, dengan stok yang melimpah, dengan ketersediaan yang cukup di pasaran, sehingga tidak harus antri ke sana kemari, tidak harus mencari ke sana kemari. Dan jangan sampai terjadi seperti beberapa hari ini ada operasi pasar, kita harus membeli minyak goreng dengan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Buat apa sih? Toh kita beli, bukan minta, bukan nyuri. Sampai harus membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga segala. Akhirnya saya Dimas Pat sudah undur diri. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ke depan beberapa hari yang akan datang stok minyak goreng kembali melimpah, sehingga emak-emak tidak dibuat repot, tidak dibuat kesal harus mencari minyak goreng kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.